Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terimalah firman Tuhan untuk saya membacakan bagi saudara sekalian sehubungan dengan caranya Tuhan untuk membuat perubahan demi perubahan dalam gereja, dalam situasi dan keadaan yang ada di tengah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karenanya firman Tuhan saya kutip hari ini dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman-Nya Tuhan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Hal yang kita baca adalah kebenaran firman Allah untuk menjadi pengetahuan bagi kita sekalian. Katakan amin. Konsep dari setiap apapun yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus yang nyata. Tentang hal itulah yang kita akan renungkan hari ini. Perenungannya bukan soal biasa-biasa atau perenungan seperti seremonial, melainkan adalah perenungan hari ini adalah hal yang baru. Hal yang baru juga lah yang aku akan dapatkan dari saudara-saudara. Sebabnya saya sampaikan firman Allah ini dengan topiknya Yesus Kristus sanggup untuk menyelamatkan seisi dunia ini dengan sempurna. Dalam hal ini saudara harus tahu bagaimana dia cara untuk melakukannya. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab, supaya saudara-saudara pernah diajarkan ialah renungkanlah firman itu siang dan malam, menjadi keselamatan bagi kita saudara-saudara di tengah apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ketahuilah ini saudara-saudara, bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan seisi dunia ini dengan sempurna di tengah pekerjaannya hari ini ke depan, yang saudara akan bisa menjadi saksi di dalamnya. Katakan amin. Shalom saudara. Itu dengan pola dan cara yang baru dari saudara-saudara sekalian, sehingga seharusnya singkirkan hal-hal yang lama. Katakan amin saudara. Sama seperti persekutuan saya dalam akhir-akhir ini adalah saya harus singkirkan hal-hal yang lama. Sebutlah yang menjadi penghambat, penghalang. Sebutkanlah data-data yang ada adalah seperti menghambat dan menghalang. Dengarkan baik-baik. Ternyata panggilan itu adalah supaya kita fokus dengan Allah. Amin saudara. Fokus dengan Allah itu ialah rohnya ada di dalam kita dan kita ada di dalam rohnya. Amin saudara. Sama seperti Yesus katakan, Dia ada di dalam aku ada di dalam Dia, Dia dan aku bersama-sama di dalam Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Sebab itu yang pertama saya harus katakan kepada saudara, soal kesanggupannya adalah luar biasa, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang spesifik. Hanya Dia saja, tidak ada yang lain. Katakan amin saudara. Saya berharap kepada saudara-saudara pengenalan akan Yesus
pentingnya saudara-saudara supaya bisa bekerja sama dan bisa menjadi saksi. Hal itulah yang membuat saudara-saudara sebenarnya adalah sudah waktunya juga bersama dengan Allah sempurna. Maka kita harus mengejar hal ketidaksempurnaan kita. Kira-kira apa saudara-saudara? Saya tetap akan katakan Tuhan sanggup. Katakan amin. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Karena itu lihat dalam waktu dekat ini saudara-saudara, Dia akan kerjakan itu. Tapi yang perlu saya harus katakan kepada saudara sebagai hamba Tuhan dan saudara sebagai jemaat Tuhan yang dipanggil, menjadi tanggung jawab bagiku adalah untuk menuntun, menggembalakan supaya saudara-saudara pun bisa menjadi sempurna seperti Dia di tengah keselamatan dunia yang akan dikerjakan. Bagaimana caranya? Shalom saudara-saudara. Shalom, bagaimana caranya? Saudara sudah diajar sebenarnya adalah tinggalkan hal yang lama. Tinggalkan hal yang lama, katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17, 2-3 ya. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama harus berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Dan saya harus sugesti saudara-saudara, inilah ketidaksempurnaan saudara-saudara. Lebih banyak membayang-bayang dengan apa yang ada di tengah kedaginganmu, sehingga firman Tuhan itu. Shalom saudara-saudara. Saudara dipanggil untuk hidup baru, katakan amin. Supaya kesanggupan di dalam Yesus Kristus ini maksudnya adalah bersamamu. Saudara tahu ada kata nyanyian itu, bersamamu Bapa. Pertama-tama kita tangkap adalah untuk kepribadianmu sebagai anak-anak Tuhan. Sanggup berjalan bersama dengan Yesus. Amin saudara. Walau apapun pekerjaanmu sehari-hari. Tentang inilah yang dimaksud bahwa Yesus sanggup menyelamatkan seisi dunia ini. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan yaitu saleh. Yesus yang saleh, yang sanggup itu adalah kita terima kan? Bahwa kita yang berkata Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah Tuhanku. Selalu kita akan katakan juga kepada dunia luar, dengarkan baik-baik adalah bahwa kita ini adalah pengikut Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Maka realitakanlah mana pengikut Yesus Kristus. Hanya karena segelas air minum Anda bersungut-sungut kepada Tuhan, lupa akan perjalanan di tengah panggilan akan saudara-saudara. Hanya karena uang besar, uang sehari-hari, uang kebutuhan, maka saudara lupa dengan namanya bersama dengan Tuhan. Sehari ini saya harus beritahukan kepada kita sekalian. Inilah yang dimaksud tentang imam yang besar. Yang kita perlukan itu, dia terpisah dengan orang lain. Dia terpisah dengan dunia. Untuk apa diterangkan di dalam firman ini? Tangkaplah saudara-saudara. Maksudnya, supaya seperti itulah saudara-saudara.
Jangan sia-sia Alkitab ada. Firman Allah di dalam tanganmu, tetapi yang kau pegang hanya uang saja. Firman tidak kau pegang, komitmen tidak kau katakan bahwa bersamamu Tuhan dan oleh firman. Karena itu hari ini kukatakan kepada saudara-saudara, ketahuilah ini. Keilahian itu, keimamatan itu adalah sesungguhnya begini saudara-saudara. Roma 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 saya bacakan bersama dengan saudara yang ikut membacakannya begini. Karena itu, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Dengarkan baik-baik ini saudara-saudara, ini khotbah dari surga. Nyata kau bagi saudara-saudara. Perhatikan ini saudara. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Saya juga akan katakan ini kepada saudara-saudara, khotbah ini adalah aku atau pernyataan Allah sudah sampaikan kepada mereka, sehingga aku layak sebagai hamba Allah untuk mana pekerjaanmu. Katakan amin. Katakan begini, aku siaplah. 2, 3 ya. Jangan cemen. Katakan amin. Tidak waktunya ini kalau cemen saudara-saudara. Covid akan berkata kepada saudara-saudara, bagaimana? Aku masuk? Shalom. Shalom. Keilahian itu masih akan kuajarkan kepada saudara-saudara. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu soal kekuatannya, soal keilahiannya, soal kekekalannya, soal keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih dengan baik-baik tentang Yesus Kristuslah yang datang dalam dunia ini, yang menggenapkan seluruh firman Allah, dan karya-karyanya yang besar telah dinampakkan kepada saudara-saudara, supaya kalau mau mengikuti Yesus Kristus jangan sembarang ikut-ikutanlah. Katakan amin. Shalom saudara-saudara, jangan sembarang ikut-ikutanlah. Saudara tahu bagaimana Inggris tentang orang-orang yang ikut-ikutan? Kau siapa rupanya? Aku tampar kau, katanya. Dilabraknya saudara-saudara. Paulus kenal. Kenapa dikenal? Karena Paulus Kristus. Karena Paulus itu adalah juga bekerja untuk Kristus, dan Roh Kristus ada padanya. Dia nyatakan dengan kenyataan bahwa dia adalah hamba Allah. Saudara sebagai anak-anak Allah, nyatakanlah bahwa saudara anak-anak Allah. Apapun pencobaan, katakan apa? Katakan amin. Katakan amin saudara. Jangan terus bilang, mari ke sini, bikin sambalnya, bikin jengkolnya, kita makan semua. Shalom saudara-saudara. Orang yang seperti ini adalah dunia dalam kegabungan sedang menguasai hidup, bukan Roh Tuhan dan bukan Kristus. Sebagai orang-orang yang dipanggil Yesus Kristus adalah, coba belajar saudara-saudara, keilahian yang ada pada dia harus ada pada saudara-saudara. Kok tegas amat? Shalom. Shalom. Kok tegas amat? Ya, firman adalah tegas, dan firman ini adalah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya akan sebutkan kepada saudara-saudara sekalian adalah karena dengan demikian kata firman ini adalah sehingga mereka tidak dapat lagi berdalih, supaya di tengah-tengah kita dalam kehidupan kedewasaan mengikuti Yesus Kristus tidak ada alasan tanda. Katakan amin. Tidak ada alasan. Kalau yang berkata mungkin hari Minggu banyak objek maksud saya, sehingga tidak tertinggalkan. Ada 200 sampai dengan 500 ribu satu hari itu pada hari Minggu, tepat jam 10 itu dengan bebas. Alasan adalah alasan yang menyembuhkan hati kita. Bukankah Allah sedang berfirman, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, supaya aku memberikan kelegaan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu yang lain itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya banyak di dalam dunia ini sepertinya dia kerja keras, sepertinya banyak menanam sesuatu, sepertinya mengerjakan sesuatu,
Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab untuk itulah Yesus datang. Dia umumkan kepada dunia, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Amin. Dan firman yang dikatakan oleh Yesus Kristus ini sampai tembus ke ekstranya, tembus ke RPH, tembus ke Rohani, dan tembus ke seluruh dunia ini. Karena firman dalam ketetapannya adalah firman Allah yang menjadi perilaku dan ketentuan yang dibuat di dalam dunia ini menjadi undang-undang atau peraturan bagi anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya harus ingatkan kepada saudara-saudara, jangan tanggung-tanggung dalam menjadi anak Tuhan. Iblis akan ikutimu adalah masuk ke dalam kerugian itu lagi, masuk kepada mana-mana lagi, saudara-saudara. Saya harus sampaikan dengan segera kepada yang kedua, bagaimana kesempurnaan Yesus Kristus. Yang saya harus katakan kepada saudara adalah hanya oleh Yesus saja keselamatan, tidak ada yang lain. Shalom saudara-saudara. Aku merasa aneh sebagai hamba Tuhan. Kok masih ada lagi orang yang disebut Kristen tapi mencari-cari keselamatan, sehingga dia pergi ke pucuk bumi, pergi ke pucuk kayu besar, dan jatuhlah dia. Pergi ke perdukunan, pergi cari sesuatu supaya berhasil, karena disitulah nanti baru aku menjadi anak-anak Tuhan. Dengan kata lain adalah imannya seperti itu, hingga keadaan dunia hancur. Sementara apa yang dibuat di luar konsep Allah, dengar baik-baik, apa yang saudara lakukan di luar Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, matilah orang-orang mereka yang membelakangi Tuhan di tengah dosanya, hingga apapun yang dimaksud tentang cita-citanya ke depan tidak akan berhasil. Kesanggupan Yesus Kristus ini sudah ada tertulis, saudara-saudara, bahwa dia satu-satunya juru selamat. Jadi kita tidak perlu cari yang lain. Amin, saudara-saudara. Kita hanya perlu mengikuti dia. Karena firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini, saya baca begini, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya berkatakan kepada saudara-saudara, tidak ada yang seperti itu, atau tidak ada yang seperti Yesus, atau tidak ada yang lain yang dispesifikkan untuk juru selamat. Makanya hamba Tuhan membuat satu kesimpulan begini, bahwa di dalam agama tidak ada keselamatan. Katakan amin. Di dalam organisasimu, bahkan di dalam gerejamu, tidak ada keselamatan. Yang ada keselamatan hanyalah di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada banyak orang bergereja bukan bertuhan. Tidak ada sedikit pun takutnya dengan Tuhan. Yang penting dia bergereja. Sampai pendeta pun apa rupanya? Itu kira-kira saudara-saudara. Shalom. Shalom. Dengarkan ini saudara-saudara, bahwa jika Yesus Kristuslah Tuhan yang dispesifikkan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun akan bekerja menjadi seperti Dia. Amin, saudara. Rangkaian firman Tuhan berkata, kamu dipanggil supaya menjadi sama seperti Dia, Yesus Kristus, dan sama dengan gambarannya, dan sama dengan seluruh pekerjaan-pekerjaannya. Bahkan dikatakan supaya kamu lebih dapat untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di tengah dunia ini. Shalom saudara-saudara. Shalom. Sehingga jika firman ini sudah disampaikan kepada saudara-saudara, maka kita ini adalah menjadi seperti Yesus. Gak ada alasan, gak ada yang namanya kelemahan, yang namanya
mengikuti Yesus Kristus. Karena tahu kebenaran firman Tuhan dengan baik ini saudara-saudara, rohnya, kuasanya diberikan kepada saudara-saudara untuk membuat kita tanpa alasan ini. Ada beberapa tugas ini saudara-saudara. Mengikuti Yesus itu harus mengerjakan keselamatan bagi dunia. Shalom saudara-saudara. Supaya jangan kebanggaanmu yang 6 hektar sawitmu, 10 hektar, 30 hektar sawitmu, bukan itu kebanggaan. Atau kebanggaan ada amat tanaman tua sudah 86 tahun membangun hotel di Bali, lalu diwawancarai begini, inilah yang bisa berbuat masa tuaku ini adalah untuk membangun hotel ini ratusan miliar dan untuk bangsa ini atau apa ini, tidak ada untuk Tuhan. Titik guys. Ini manusia-manusia yang malu. Sebab sesungguhnya saya harus memberitahukan pengertian kepada kita sekalian adalah dari Allah semua segala kehidupan ini. Amin. Dan yang akan datang juga dari Allah. Dan sampai kepada seluruh kehidupan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan menerima hidup kekal pun adalah di hadapan Allah. Mari kita beri tepuk tangan. Jadi tugas kita begini saudara-saudara, bagaimana kita sebenarnya berbicara kepada bangsa-bangsa. Sebab Yesus Kristus sanggup untuk menyelamatkan dunia. Saudara pun harus punya peranan adalah sanggup untuk menyelamatkan dunia. Jangan tenang-tenang saudara berpangku-pangkutan. Shalom saudara-saudara. Aku katakan ini sebagai hamba Allah. Jangan matimu atau kematian seperti aku juga sebagai hamba hanya punya kesaksian adalah kepada keluarga dan hanya di Sumatera Utara ataupun di tanah. Dengarkan baik-baik, harus sampai kepada bangsa-bangsa. Bagaimana caranya? Ini yang perlu saudara-saudara. Shalom. Caranya hanyalah saudara menjadi manut dan taat dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Dengar baik, karena Dia sanggup untuk memberikan firman-Nya kepada saudara-saudara. Bahkan rohnya kepada saudara-saudara. Apakah tugas daripada roh itu kalau ada di tengah kepenuhan bagi saudara-saudara adalah membuat kita terpimpin di dalam segala kebenaran. Bahkan kita juga menjadi seperti Allah, karena roh itu berbicara kepada kita dan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Apalagi hingga kalau saudara-saudara sudah penuh dengan roh, sulit apa kita untuk berbicara kepada bangsa-bangsa? Saya mengatakan kepada kita sekalian sebagai jemaat Tuhan, juga saya mengatakan kepada bangsa-bangsa yang lain, dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang lain juga, supaya saudara hari ini apa yang kukatakan juga adalah saudara-saudara menjadi pengikut dan akan dapat untuk melakukan bagaimana pun saudara-saudara sampai kepada bangsa-bangsa. Amin saudara. Aku juga menyerah. Sudah ambil keputusan bahwa mulai minggu depan dan setiap minggu aku harus melakukan melalui ataupun yang pertama di Tapanuli. Dan saya sudah minta kepada Tuhan adalah di Tapanuli Tuhan berbicara supaya saya sampai kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itukah yang akan datang supaya kami pun bersama dengan Dia, dengan artinya adalah supaya jangan hanya berpoar-poar hanya di dalam sesungguhnya saja, melainkan harus kita sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Mengapa sebenarnya orang percaya tidak punya hati untuk keselamatan bagi dunia? Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Hanya ini yang saya harus katakan, to the point adalah kedagingan, kebiasaan lama tetap bercokol.
yaitu cari makan supaya makan, setelah makan baru kerja lagi, cari makan supaya makan, makan baru cari lagi yang lain. Itukah konsep? Kalau konsep yang seperti itu, saudara-saudara dengar baik-baik, hanya konsep orang-orang dunia. Sementara firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi sama seperti orang dunia, tapi berubahlah. Perubahan itu adalah, mari kita tetap adalah taat, meminta penuhan Roh Kudus. Sampai dengan Roh Kudus kalau berbicara, saudara gunakan taat untuk dibantu atau dituntut. Amin, saudara-saudara. Bagaimanapun saudara-saudara, hari ini saya melihat ketidaktaatan bangsa-bangsa atau hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dengan baik. Saya melihat penginjilan yang ada di Arab. Saya melihat penginjilan yang sampai kepada bangsa-bangsa di sekitar Israel dan sampai kepada bangsa-bangsa ke Afrika dan lain sebagainya. Banyaknya orang-orang yang bertobat dan terima Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus untuk hidup melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saya pikir kita perlu mencorek dengan apa yang dikatakan oleh hal-hal di tengah dunia ini, sehingga tidak tergenapi. Karena apa, saudara-saudara? Ada yang terpanggil, ada yang terdahulu, tetapi menjadi terbelakang. Saya pikir ini perlu dicoret. Dicoret bukan di dalam Alkitab, adalah dicoret sebagai mindsetmu, bahwa kalau kita sudah dipanggil, kita pun harus berlari-lari kepada panggilan itu. Dan sampai kita hari ini adalah keselamatan yang ada dikerjakan oleh Yesus Kristus sampai kepada dunia diselamatkan, bahwa saudara pun harus sampai di sana. Berikan tepuk tangan dulu. Soal gereja, Anda semua akan dipakai Tuhan. Soal agama-agama, Anda semua saudara-saudara sekalian akan dipakai oleh Tuhan untuk hanya mengatakan sederhana saja, hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, saudara, Roh itu akan menyertaimu dan berbicara, mendahului, hingga saudara bisa untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang lain. Supaya maksudnya, saudara jangan takut untuk memberi kesaksian ataupun menyatakan firman Allah kepada agama-agama, kepada lembaga-lembaga, bahkan kepada bangsa-bangsa, hanya untuk mengatakan di bawah langit ini tidak ada nama lain yang manusia bisa diselamatkan, melainkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Hingga dunia ini sudah diselamatkan sampai dengan dunia berikutnya. Dengan baik-baik, dunia berikutnya itu sebenarnya adalah banyaknya orang yang bermain-main dengan waktu dan hidup di tengah-tengah kedagingan. Hal itulah waktu dalam belakangan ini yang mau disempurnakan. Berikan tepuk tangan bagi kita. Karena firman itu berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu untuk menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dengar baik, shalom saudara. Tidak ada yang kita takutkan, saudara-saudara. Hanya supaya kita ini adalah memberitakan keselamatan kepada dunia yang lain. Ketiga, sebab Dia imam besar ditentukan untuk keselamatan dunia satu kali untuk selamanya. Firman yang kita baca ini memberikan pengertian kepada kita. Kalau Yesus Kristus memberikan keselamatan itu di atas kayu salib satu kali untuk selamanya, mengatakan adalah bahwa supaya saudara-saudara yang menjadi pengikut Yesus Kristus meneruskan. Karena itu Yesus sebelum kembali ke surga, yang Dia katakan kan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
Amin, saudara-saudara. Penyertaan Roh Kuduslah yang akan saudara rasakan di tengah pelayanan ini, di tengah apapun kehidupan kita. Harus, saudara-saudara. Saya harus katakan kepada kita sekalian, coba Kristus pentingkan di dalam kehidupan, supaya Kristus mementingkan kehidupanmu. Katakan amin. Saya ulangi, cobalah kepentingan Kristus yang menjadi kepentingan dalam hidup, supaya kepentingan hidupmu, kesuksesan maupun keberhasilan dipentingkan oleh Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya beritahu kepada kita sekalian, saudara-saudara, Henok, walaupun dia beserta dengan Allah, yang saya harus katakan kepada saudara, sebab yang ditentukan hanya Yesus, maka Henok walaupun begitu hebat bersama dengan Allah, tidak pernah ditentukan untuk menjadi juru selamat. Hal apa yang mau saya katakan kepada saudara-saudara di dalam hal ini untuk mengikuti Henok adalah supaya saudara-saudara fokus kepada Yesus. Amin. Saat kita mau mengerjakan keselamatan itu adalah, maka kita belajar kepada Dia. Dia yang berkata ini, pikulah tuk yang kupasang kepadamu. Amin, saudara-saudara. Kedewasaan orang-orang percaya hari-hari ini adalah harus berani pikul tuk, pikul salib. Ternyata kepada saya pun Yesus katakan begini dalam 2 minggu yang lalu, pikul salib itu harus setiap hari. Shalom, saudara-saudara. Ya, saya dengar pikul salib itu harus setiap hari, supaya hidup kita ini jangan mengambang, jangan hidup di atas angin, jangan berkipas-kipas, dan jangan bersiul-siul seperti orang sidempuan. Tidak ada yang namanya keselamatan dalam hidup ini yang harus dilakukan ketika hidup. Saya sebutkan saudara-saudara Musa, bagaimana Allah memakai dengan luar biasa. Kita akan melihat karyanya luar biasa untuk menyatakan Allah. Tapi saya harus beritahu kepada saudara-saudara, soal keselamatan itu tidak ada pada Musa. Supaya hari ini saudara-saudara, kita terjun pada satu jalan saja, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Dan bahasa kita pun adalah bahasa yang sama, bahasa yang sama. Sampaikanlah kepada dunia, Dialah Juru Selamat, di bawah kolong langit ini tidak ada yang lain. Sebab Dialah keselamatan yang sempurna. Dia mengutus kita dengan baik-baik, karena Dia telah memanggil kita. Dia tidak mau separuh jalan. Katakan amin, saudara-saudara. Aku mengerti tentang hal itu. Tuhan tidak mau separuh jalan. Dengan kata lain, beristirahatlah kalau sudah tua atau ompong. Tidak. Tunggu berhasil anak-anak, barulah aku memberitakan Injil. Shalom, saudara-saudara. Tidak. Atau tunggulah saya selesai dulu kuliah, dengan baik-baik regenerasi Kristen. Hari dan saat ini adalah gerakan kehidupanmu, pelayananmu adalah untuk Tuhan. Sebab ini masanya. Kalau dunia sudah diselamatkan, yang ditakut-takuti dengan COVID, saudara-saudara dengar baik-baik, sebenarnya adalah suasana menggambarkan supaya semua manusia fokus kepada Allah. Di luar itu salah. Karena ada berkata begini, ibadah di rumah saja salah. Semua itu adalah supaya kita fokus kepada Allah. Karena di mana-mana ada COVID, ya, di mana-mana pun kita adalah bersama dengan Yesus, karena Dia sanggup melakukan segala perkara.
Beri tepuk tangan bagi dia. Sebab itu saudara hari ini, untuk yang terakhir, sambutlah dia. Sambutlah dia. Katakan amin. Sambutlah dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini.